Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sebuah rumah sederhana di pinggiran kota, tetangga mulai berbisik-bisik. Wajah seorang gadis remaja yang dulunya ceria kini tampak pucat dan penuh kegelisahan. Sang ibu yang sibuk bekerja tak pernah menyadari perubahan itu. Sementara seorang pria yang seharusnya menjadi pelindung justru menyimpan rahasia kelam yang membuat suasana rumah semakin mencekam. Malam-malam di sana dipenuhi tatapan dingin, bisikan samar, dan ketakutan yang tak terucap, hingga suatu hari, sebuah peristiwa membuat semuanya terkuak di hadapan orang banyak. Apa sebenarnya yang telah terjadi di balik pintu rumah itu? Selamat datang di channel To One Story, tempat di mana setiap kisah punya makna, setiap cerita menyimpan hikmah, dan setiap drama kehidupan mengajarkan kita tentang cinta, sabar, dan iman. Di sini, kita akan menyelami kisah-kisah yang mungkin sederhana, tapi syarat pesan dan pelajaran hidup. Sebelum lanjut, mari kita ramaikan kolom komentar dengan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga setiap sholawat yang kita kirim jeti cahaya dalam hidup kita. Amin ya robbal alamin. Malam itu, hujan rintik-rintik turun membasahi jalanan kampung yang sepi. Suara tetesan air dari talang rumah berpadu dengan hembusan angin yang membawa aroma tanah basah di ujung gang kecil yang hanya cukup untuk dilalui sepeda motor. Berdirilah sebuah rumah sederhana bercat biru muda. Dari luar, rumah itu tampak biasa saja, seperti rumah-rumah lainnya di perkampungan tersebut. Pintu kayunya tertutup rapat, tirai jendela digantung rapi, dan lampu ruang tamu menyala redup. Namun, di balik dinding rumah itu, tersimpan kisah yang kelak akan membuat gempar seluruh kampung, sebuah rahasia yang selama ini tak pernah terlintas di benak siapapun, bahkan oleh mereka yang mengenal penghuninya dengan baik. Dina, gadis berusia 16 tahun, duduk sendirian di dekat jendela kamarnya malam itu. Tangannya menopang dagu. Matanya menatap butiran hujan yang menempel di kaca jendela, membentuk jalur tipis sebelum jatuh ke bingkainya. Dari luar, ia tampak seperti remaja pada umumnya berambut hitam panjang, berkulit sawo matang, dan memiliki senyum lembut yang biasa memikat orang. Namun, akhir-akhir ini senyum itu jarang sekali terlihat. Ada sesuatu di balik tatapannya yang kosong, seolah pikirannya berada di tempat lain. Teman-teman sekolahnya mulai bertanya-tanya, tapi setiap kali ada yang menyinggung, Dina hanya menggeleng sambil tersenyum tipis, seperti berusaha menutup rapat-rapat isi hatinya. Kehidupan Dina tidak selalu seperti ini. 5 tahun lalu, keluarganya masih utuh. Ia memiliki ayah yang penuh perhatian dan selalu memanggilnya dengan panggilan sayang. Namun, kebahagiaan itu berakhir ketika sang ayah meninggal dunia akibat sakit yang berkepanjangan. Sejak saat itu, rumah yang dulu terasa hangat menjadi terasa sepi. Ibunya berusaha kuat, bekerja siang malam untuk menghidupi mereka berdua. 2 tahun kemudian, ibunya bertemu dengan seorang pria bernama Rudi. Pria itu datang seperti cahaya baru dalam kehidupan mereka, membawa perhatian, membantu keuangan, dan menawarkan janji untuk menjadi pelindung bagi Dina tanpa banyak ragu. Ibunya menerima pinangan Rudi, berharap pernikahan itu bisa mengembalikan kehangatan yang sempat hilang. Di mata warga, Rudi adalah sosok menantu idaman. Ia ramah, suka membantu tetangga, bahkan sering menghibur anak-anak di sekitar rumah dengan candaan. Di awal pernikahan, ia kerap mengantar Dina ke sekolah, membelikan buku, dan hadir di setiap acara sekolahnya. Semua orang memuji ibunya karena memiliki suami sebaik Rudi. Namun, bagi Dina, meski ia menghormati ayah tirinya itu, ada rasa canggung yang tak bisa ia jelaskan. Bukan karena Rudi marah atau berlaku kasar, tidak sama sekali, tetapi karena ada sesuatu di balik tatapan matanya yang terasa berbeda. Sebuah tatapan yang, entah mengapa, membuat Dina ingin cepat-cepat menghindar. Setiap kali ia menyadarinya, Dina tidak pernah menceritakan hal itu pada ibunya. Ia takut ibunya menganggapnya berlebihan atau hanya perasaan remaja yang sensitif. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa semua baik-baik saja, bahwa mungkin ia hanya salah paham. Namun, firasat itu tidak pernah benar-benar hilang. Setiap kali ia merasa diawasi, jantungnya berdegup lebih cepat dan pikirannya dipenuhi tanda tanya yang tak terjawab. Malam-malam seperti ini, ketika hujan turun dan udara terasa dingin, firasat itu terasa semakin kuat.
seolah ingin memberitahunya bahwa ada sesuatu di rumah ini yang kelak akan mengubah hidupnya. Hari-hari Dina kini dipenuhi rutinitas sekolah dan pekerjaan rumah. Sepulang sekolah, ia biasanya membantu ibunya membersihkan rumah atau memasak. Rudy sering berada di ruang tamu, duduk santai sambil menonton televisi atau membaca koran. Sekilas, semua terlihat normal, namun Dina selalu merasa janggal ketika ia sadar Rudy memperhatikannya. Tatapan itu bukan tatapan seorang ayah pada anaknya, setidaknya itulah yang dirasakan Dina. Ia berusaha mengalihkan pandangan dan sibuk dengan pekerjaannya, tapi rasa canggung itu tetap melekat. Ibunya tidak pernah menyadari hal tersebut. Baginya, Rudy adalah suami yang bertanggung jawab. Ia selalu pulang tepat waktu, membawa belanjaan, dan terkadang memberi kejutan kecil seperti kue atau makanan kesukaan mereka. Bersyukurlah, Dina, tidak semua anak seberuntung kamu, kata ibunya suatu sore sambil tersenyum. Dina hanya mengangguk, menyembunyikan kegelisahan yang sudah lama bersarang di hatinya. Ia tidak ingin membuat ibunya khawatir, apalagi mengganggu kebahagiaan yang tampaknya mulai kembali setelah bertahun-tahun hidup sendiri. Malam-malam tertentu menjadi momen yang paling Dina hindari. Ibunya bekerja di pabrik dan kadang mendapat giliran shift malam. Itu berarti Dina harus berada di rumah hanya bersama Rudy. Walaupun tidak ada kejadian mencolok, suasana di rumah terasa berbeda ketika hanya ada mereka berdua. Langkah kaki Rudy yang mendekat ke kamarnya selalu membuat Dina memegang erat pintu dari dalam. Hanya paranoia, pikirnya, mencoba menenangkan diri. Ia memutar musik dari ponsel agar pikirannya teralihkan, meskipun rasa gelisah itu tetap sulit diusir. Suatu malam, hujan turun lebih deras dari biasanya. Angin berdesir melalui celah-celah jendela, membuat tirai bergerak pelan. Dina sedang duduk di meja belajar, mencoba mengerjakan PR, ketika terdengar ketukan di pintu kamarnya. Suara itu tidak keras, tapi cukup membuatnya kaget. "Dina, kamu sudah makan?" Suara Rudy terdengar dari luar. Dina menjawab singkat, "Sudah, Pak." Ada jeda hening sebelum langkah kaki menjauh. Dina menghela nafas panjang, mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanyalah perhatian biasa seorang ayah tiri. Namun, entah mengapa, perasaan itu tetap menempel, seperti bayangan yang mengikuti kemanapun ia pergi. Hari demi hari, rasa gelisah Dina semakin sulit ia pendam. Ia mulai lebih sering berlama-lama di sekolah, berpura-pura mengikuti kegiatan ekstrakurikuler hanya agar bisa pulang lebih sore. Di kelas, ia menjadi pendiam dan gurunya mulai memperhatikan perubahan itu. Beberapa teman dekatnya sempat bertanya, tapi Dina selalu menjawab singkat, "Capek saja." Ia berharap semua ini hanya sementara, bahwa suatu hari ia akan merasa nyaman di rumahnya sendiri lagi. Namun, jauh di lubuk hatinya, ia tahu ada sesuatu yang salah, sesuatu yang perlahan mendekat, meski ia tidak bisa melihatnya dengan jelas. Waktu berjalan, dan perubahan sikap Dina semakin terlihat jelas. Senyum yang dulu begitu mudah ia berikan kini jarang sekali muncul. Saat istirahat sekolah, ia lebih memilih duduk sendiri di pojok kantin, sibuk memainkan ponselnya atau hanya menatap kosong. Guru-guru mulai membicarakan hal ini di ruang guru. Salah satunya adalah Bu Ratna, guru BK yang sudah mengajar di sekolah itu selama puluhan tahun. Ia mengenal Dina sebagai anak yang sopan, rajin, dan aktif dalam kegiatan sekolah. Perubahan drastis ini membuatnya khawatir. Suatu siang, setelah jam pelajaran terakhir, Bu Ratna memanggil Dina ke ruang BK. Ruangan itu sepi, hanya terdengar suara hujan yang mulai turun di luar jendela. "Dina, belakangan ibu perhatikan kamu sering melamun. Ada yang mau kamu ceritakan?" tanya Bu Ratna dengan nada lembut. Dina tersenyum tipis, lalu menjawab, "Tidak, Bu, hanya capek." Bu Ratna mengangguk, tetapi matanya tetap memandang penuh selidik. Ia tahu, anak yang menutup diri biasanya menyimpan beban yang tidak ringan. Hari-hari berikutnya, Bu Ratna terus mencoba mendekati Dina. Ia mengajak bicara di sela waktu istirahat, memberikan buku-buku motivasi, bahkan mengajaknya ikut kegiatan kelompok kecil di sekolah. Namun, Dina tetap sulit terbuka. Ada semacam dinding tak kasat mata yang memisahkan dirinya dari orang lain. Meski begitu, Bu Ratna tidak menyerah. Ia percaya, jika diberi waktu, Dina akan mulai merasa aman untuk bercerita. Di rumah,
situasi tidak banyak berubah, ibunya masih percaya bahwa semuanya baik-baik saja. Setiap kali melihat Dina diam, ia menganggap itu hanya lelah belajar. Rudy, di sisi lain, tetap bersikap manis di depan ibunya. Ia membantu membereskan rumah, bercanda kecil saat makan malam, dan mengajak bicara seolah tidak ada yang aneh. Bagi orang luar, keluarga ini terlihat harmonis, namun bagi Dina, suasana rumah semakin membuatnya merasa terjebak. Ada perasaan ingin bercerita, tapi juga takut akan reaksi ibunya. Puncaknya terjadi pada suatu sore ketika Dina tiba-tiba merasa pusing saat mengikuti pelajaran olahraga. Guru memutuskan membawanya ke UKS. Saat memeriksa, perawat sekolah melihat Dina tampak pucat dan matanya sembab, seolah habis menangis. "Kamu tidak apa-apa?" tanya perawat itu. Dina hanya mengangguk, tetapi matanya berusaha menghindar dari tatapan orang. Kebetulan, Bu Ratna yang lewat di depan UKS melihat Dina dan langsung menghampiri. Perasaan curiga yang sudah lama ia rasakan kini semakin kuat dalam hati. Ia bertekad akan mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi pada muridnya itu. Walaupun ia belum tahu cara yang tepat untuk membuat Dina mau bercerita, beberapa hari setelah kejadian di UKS, Bu Ratna memutuskan untuk mengunjungi rumah Dina secara pribadi. Ia datang sore hari. Saat hujan baru saja reda, udara terasa dingin, aroma tanah basah memenuhi udara. Ibunya menyambut dengan ramah, mempersilakan masuk, dan menyajikan teh hangat. Dina di kamar. "Bu, sedang belajar," kata sang ibu sambil tersenyum. Bu Ratna melirik ke arah lorong menuju kamar Dina, lalu berkata, "Boleh ibu bicara sebentar dengan Dina?" Sang ibu mengangguk tanpa curiga, lalu memanggil anaknya. Ketika Dina keluar dari kamarnya, matanya sedikit terbelalak melihat gurunya ada di ruang tamu. Ia duduk perlahan di samping ibunya. Tampak canggung. "Bu Ratna tadi lewat, jadi sekalian mampir," ucap sang ibu. Bu Ratna tersenyum hangat, mencoba mencairkan suasana. "Dina, ibu hanya ingin memastikan kamu baik-baik saja. Di sekolah kamu terlihat lelah sekali akhir-akhir ini." Dina hanya mengangguk. Suaranya hampir tak terdengar saat ia berkata, "Saya baik-baik saja, Bu." Namun, Bu Ratna menangkap sekilas tatapan mata Dina yang penuh keraguan, seolah ada kata-kata yang ingin diucapkan, tapi tertahan. Sebelum pulang, Bu Ratna berbicara sebentar dengan ibu Dina di teras. "Kalau ada yang mengganggu pikiran Dina, mohon segera dibicarakan, Bu. Anak seusia dia sangat butuh merasa aman di rumah," ucap Bu Ratna hati-hati. Ibunya hanya mengangguk sambil tersenyum. Mengira semua ini hanyalah perhatian biasa dari seorang guru, namun di dalam hati, ucapan itu meninggalkan sedikit rasa khawatir. Malam itu, sebelum tidur, ia sempat melirik Dina yang sedang menulis di meja belajar. "Nah, kamu benar-benar tidak ada masalah?" tanyanya pelan. Dina terdiam sejenak, lalu tersenyum tipis. "Tidak, Bu, semua baik-baik saja." Beberapa minggu berlalu, tetapi rasa khawatir Bu Ratna tidak berkurang. Ia mulai mencari cara agar Dina bisa terbuka tanpa merasa tertekan. Kesempatan itu datang ketika sekolah mengadakan kegiatan kemah di luar kota. Dina awalnya menolak, tetapi atas dorongan Bu Ratna dan beberapa teman, ia akhirnya setuju ikut. Di perkemahan itu, suasana lebih santai. Malam hari, saat duduk di dekat api unggun, Bu Ratna kembali mengajak Dina bicara. "Kadang kita merasa tidak punya tempat untuk bercerita, tapi selalu ada orang yang mau mendengar." "Nah," ujarnya sambil menatap nyala api. Dina hanya menunduk, menggenggam jaketnya erat-erat. Di tengah cahaya api unggun dan suara malam yang hening, Dina akhirnya berkata lirih, "Bu, kalau kita merasa tidak aman di rumah, apa yang harus kita lakukan?" Pertanyaan itu membuat Bu Ratna terdiam sesaat. Ia menatap Dina dengan penuh empati, lalu menjawab, "Kita harus mencari orang yang kita percaya, yang bisa membantu, dan tidak menyalahkan kita. Rumah seharusnya menjadi tempat paling aman." Dina mengangguk pelan. Matanya mulai berkaca-kaca, meski ia belum mengungkapkan segalanya malam itu. Bu Ratna tahu ini adalah langkah pertama menuju kebenaran yang selama ini ia coba gali. Sepulang dari kegiatan kemah, Bu Ratna memutuskan tidak menunda lagi. Ia merasa Dina sudah mulai membuka diri. Meski belum sepenuhnya di sekolah,
ia mengatur waktu untuk berbicara empat mata dengan Dina di ruang BK. Suasananya tenang, jendela terbuka membiarkan angin sepoi-sepoi masuk. Dina, di kemah kemarin kamu sempat bertanya tentang rasa aman di rumah. Ibu ingin kamu tahu, apapun yang kamu ceritakan, ibu akan mendengarkan tanpa menghakimi, ucap Bu Ratna. Dengan suara lembut, Dina menatap meja. Jari-jarinya saling meremas, lalu berkata lirih, "Saya takut, Bu." Kalimat itu sederhana, tapi cukup membuat hati Bu Ratna bergetar. Perlahan, Dina mulai bercerita, tidak ada detail kasar. Namun setiap kata yang keluar menggambarkan jelas bahwa rasa takut itu nyata dan sudah berlangsung lama. Ia merasa diawasi, merasa tidak nyaman ketika berada di rumah hanya berdua dengan ayah tirinya, dan merasa sulit mengungkapkan hal itu pada ibunya. Air mata mengalir pelan di pipinya, bukan karena sakit fisik, tetapi karena tekanan yang ia simpan. Bertahun-tahun, Bu Ratna mengangguk, membiarkan Dina berbicara tanpa memotong. Di akhir cerita, ia berkata, "Kamu sudah sangat berani menceritakan ini, sekarang saatnya kita mencari jalan keluar." Malam itu, Bu Ratna menghubungi ibunya dan memintanya datang ke sekolah keesokan harinya. Pertemuan itu berlangsung di ruang kepala sekolah dengan suasana penuh kehati-hatian. Awalnya, Ibu Dina tampak kebingungan, bahkan sedikit terkejut mendengar penjelasan bahwa anaknya merasa tidak aman di rumah. Namun ketika Dina dipanggil dan duduk di hadapannya, ia melihat mata putrinya yang berkaca-kaca. "Bu, aku takut," kata Dina pelan. Kalimat itu menusuk hati sang ibu. Ia menyadari bahwa rasa takut sebesar itu tidak mungkin muncul tanpa alasan. Setelah percakapan panjang, ibunya memutuskan untuk tidak tinggal diam. Ia memeluk Dina erat-erat di ruang sekolah, berjanji akan melindunginya. Dalam beberapa hari, langkah-langkah diambil. Mereka sementara tinggal di rumah saudara, dan pihak sekolah membantu menghubungkan dengan lembaga pendamping anak. Warga sekitar mulai bertanya-tanya ketika Rudi tidak lagi terlihat bersama keluarga itu, dan perlahan-lahan kabar mulai tersebar, walaupun sebagian orang terkejut. Sebagian lagi memberi dukungan pada Dina dan ibunya, memastikan mereka tidak merasa sendirian. Beberapa bulan kemudian, Dina mulai terlihat lebih ceria. Meski proses penyembuhan tidak instan, ia sudah bisa tertawa kecil bersama teman-temannya. Di sekolah, hubungannya dengan sang ibu juga semakin dekat. Mereka sering menghabiskan waktu berbicara sebelum tidur, saling berbagi cerita tanpa rahasia. Kisah Dina menjadi pengingat bagi banyak orang bahwa tanda-tanda kecil tidak boleh diabaikan. Rasa aman di rumah adalah hak setiap anak, dan ketika rasa itu hilang, orang dewasa di sekitarnya harus peka dan bertindak, karena terkadang keberanian untuk bercerita hanyalah awal dari perjalanan panjang menuju pemulihan. Tetapi langkah pertama itulah yang paling penting. Terima kasih sudah menyimak kisah hari ini di channel Tuan Story. Semoga cerita ini bisa menjadi pelajaran dan pengingat untuk kita semua. Kalau kamu merasa terinspirasi atau tersentuh, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kamu gak ketinggalan kisah-kisah penuh hikmah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.